Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Raisya Nur Afandi. Di sini ada Ruli, Rizkia, selanjutnya ada Alifa. Nah, di sini ada Rafa. Yang terakhir ada Arini. Jadi kami dari kelompok Satu. dan kita akan membahas apa sih Alifa? Kita akan bahas konflik Kosovo dan Yugoslavia dan kita akan bahas dampak ekonomi, sejarah, dan sosiologinya dan geografinya juga. Oke, gitu. Kosovo merupakan sebuah wilayah kecil di Balkan yang mayoritas etnis Albania, tetapi menjadi bagian Serbia dalam Federasi Yugoslavia. Di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito, Kosovo mendapatkan otonomi khusus meski tetap berada di bawah kendali Serbia. Setelah wafatnya Tito pada 1980, nasionalisme Serbia meningkat. Pada 1989, Slobodan mencabut otonomi Kosovo, menjadikan Kosovo sepenuhnya di bawah kendali Serbia. Pemerintah Serbia sempat melarang sekolah-sekolah menggunakan bahasa Albania, menekankan hak-hak politik dan memberangus budaya Albania. Sementara masyarakat Albania membentuk pemerintahan bayangan di bawah Ibrahim Rugova. Ketika pendekatan damai gagal, pada 1996, Tentara Pembebasan Kosovo atau KLA mulai melawan pasukan Serbia. Serbia merespon dengan operasi militer besar-besaran yang menargetkan desa-desa di Albania. Pada Maret 1998, operasi militer Serbia semakin brutal, menyebabkan ribuan warga sipil tewas dan ratusan ribu mengungsi. Dunia mulai memperhatikan setelah laporan pembersihan etnis dan kejahatan perang tersebar luas. Diplomasi yang dilakukan gagal dan NATO mulai melakukan serangan terhadap Serbia pada Maret 1999. Pada Juni 1999, Serbia akhirnya menarik mundur pasukannya. Kosovo berada di bawah perlindungan administrasi internasional. Pasca perang, meskipun stabilitas dijaga oleh pasukan NATO dan PBB, ketegangan antara etnis Albania dan Serbia tetap tinggi. Pada 17 Februari 2008, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya yang kini diakui lebih dari 100 negara. Meskipun begitu, Serbia tetap menolak. Konflik politik berlanjut, namun bagi masyarakat Kosovo ini adalah awal baru dalam sejarah mereka. Jadi aku akan menjelaskan tentang latar belakang konflik Kosovo. Konflik Kosovo adalah perang yang terjadi pada akhir 1990-an antara kelompok separatis etnis Albania, Tentara Pembebasan Kosovo, dan Pemerintahan Republik Federal Yugoslavia. Konflik ini memiliki akar sejarah panjang terkait hubungan etnis Serbia dan Albania di wilayah tersebut. Kosovo memiliki nilai historis bagi Serbia, namun mayoritas penduduknya kini adalah etnis Albania. Ketegangan meningkat setelah kepemimpinan Josip Broz Tito, dengan Serbia yang dipimpin oleh Slobodan Milosevic mencabut otonomi Kosovo pada 1989. Memicu keparahan etnis Albania, perlawanan damai yang dipimpin Ibrahim Rugova tidak berhasil, dan akhirnya KLA melakukan serangan bersenjata terhadap pasukan Serbia. Serbia merespon dengan tindakan militer brutal, termasuk pembersihan etnis terhadap warga Albania. Pada 1999, setelah situasi kemanusiaan memburuk, NATO melakukan intervensi dengan serangan udara terhadap Serbia. Setelah perang, Kosovo berada di bawah administrasi PBB dan mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008. Meskipun demikian, Serbia menolak mengakui kemerdekaan Kosovo dan ketegangan etnis di wilayah tersebut tetap berlanjut hingga kini. Nah, setelah tadi kita ulik dari sejarah konflik Kosovo dan Yugoslavia 1999, sekarang kita bakal bahas dari sisi lainnya nih. Sekarang kita bahas dari sisi perekonomiannya. Tentunya kedua negara saling menanggung dampak ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, yuk kita ulik satu persatu dulu yuk. Yang pertama itu kita akan ulik negara Yugoslavia. Yugoslavia setelah ditinggal oleh Presiden Josip Broz Tito mengalami banyak kemunduran. Mulai dari tingkat pengangguran yang meningkat, inflasi tidak terkendali, dan gross national product atau GNP-nya yang turun berdampak langsung pada pendapatan per kapita masyarakat Yugoslavia. Berikut ini adalah statistik perekonomian Yugoslavia pada masa kepemimpinan Slobodan Milosevic. Jadi di sini kita bisa lihat PDB per kapita Yugoslavia tahun 1980 sampai 1990. PDB selalu mengalami penurunan dari tiap tahun ke tahun dan mencapai puncaknya pada tahun 1990. Pada saat itu PDB per kapita di Yugoslavia adalah $1.750. Dan di bawahnya ada grafik PDB per kapita Yugoslavia pada tahun 1990 sampai tahun 2000 yang grafiknya cenderung fluktuatif, naik turun, dan tahun terburuknya ada di tahun 1994 yaitu di bawah $500 per kapita. Hal ini terjadi dikarenakan hiperinflasi yang terjadi di negara Yugoslavia.
Di sini ada tingkat inflasi Kosovo tahun 1980 sampai 1990. Tingkat inflasi mencapai puncaknya pada tahun 1990 yang sudah lebih dari 100% yang menandakan inflasi. Dan tingkat inflasi Kosovo tahun 1994 dan 1995 juga menjadi yang terburuk karena di atas 200% angkanya. Setelah tadi kita bahas dampak perekonomian dari negara Yugoslavia, sekarang kita akan membahas dampak perekonomian dari negara satunya lagi, yaitu Kosovo. Negara yang baru seumur jagung ini mengalami dampak perekonomian yang tak kalah hebat dari Yugoslavia. Puncak dari keterpurukan ekonomi dari Kosovo adalah pada tahun 1998 dan 1999 pada saat perang Kosovo Yugoslavia. Pendapatan per kapita Yugoslavia yang awalnya segini turun drastis menjadi segini. Tingkat pengangguran mencapai 40%, yaitu hampir setengahnya dari masyarakat Kosovo, serta inflasi yang melebihi 100% menyebabkan harga kebutuhan pokok meroket tinggi. Akibat dari hiperinflasi ini, mata uang Serbia ditinggalkan dan mulai diganti oleh Deutsche Mark. Di sini saya akan menjelaskan perang Kosovo tahun 1998 sampai 1999. Perang ini timbul akibat ketegangan antara etnis Albania di Kosovo yang mayoritas populasi sekitar 90% dengan pemerintah Serbia yang ingin mempertahankan kendali wilayah. Kosovo dianggap penting bagi Serbia secara historis, budaya, dan religius sejak pertempuran Kosovo 1389. Sedangkan penduduk Albania, Kosovo menginginkan kemerdekaan atau integrasi dengan Albania, memicu konflik etnis dan politik. Kedua pihak juga memperebutkan sumber daya alam strategis seperti tambang di Mitrovica dan Trepka, yang kaya akan timbal, seng, emas, dan perak. Selain itu, Kosovo memiliki cadangan lignit terbesar kelima di dunia, menjadikannya wilayah yang kaya energi. Di sisi lain, Serbia dan Montenegro sebagai bagian dari Republik Federal Yugoslavia juga memiliki sumber daya penting seperti batu bara, tembaga, bauksit, dan hasil pertanian. Kosovo memiliki luas sekitar 10.887 km persegi dengan penduduk 1,8 sampai 2 juta jiwa pada tahun 1998 sampai 1999. Mayoritas etnis Albania. Sebaliknya, Yugoslavia mencakup Serbia, Montenegro dengan luas 102.350 km persegi dengan penduduk 10 sampai 10,8 juta jiwa. Geografis dan demografis kedua wilayah menunjukkan perbedaan yang tajam, tapi saling terkait dengan konflik tersebut. Konflik ini menjadi simbol perpecahan Yugoslavia. Ada fenomena brain drain. Apa sih fenomena brain drain ini? Fenomena brain drain adalah salah satu dampak signifikan, yaitu migrasi besar-besaran, di mana banyak orang Kosovo yang berpendidikan tinggi memilih pergi mencari peluang dan keamanan di luar negeri. Fenomena brain drain ini merugikan negara dengan hilangnya tenaga kerja terampil yang berpotensi berkontribusi pada pembangunan nasional, meskipun pemerintah dan lembaga internasional melakukan upaya untuk mencegah migrasi ini. Dan yang kedua ada ketergantungan pada bantuan internasional. Pasca konflik, Kosovo sangat bergantung pada bantuan internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan. Meskipun bantuan ini penting, ketergantungan jangka panjang dapat menciptakan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang dan melemahkan kapasitas lokal untuk mengatasi permasalahan sosial secara mandiri.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Ubur-ubur ikan lele. Semoga bermanfaat, Les.